Shalom jemaat Tuhan terkasih, marilah menyediakan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, pagi Jumat tanggal 26 Januari di tahun 2024 ini, terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara jemaat terkasih, seorang jenderal Romawi bernama Konstantinus harus berperang melawan pemberontakan Maxentius di pinggiran kota Roma. Pada malam sebelum berperang melawan Maxentius, Konstantinus bermimpi bahwa seseorang memberitahu dia agar menandai semua perisanya dengan tanda salib, in hoc signum vinces. Dengan tanda ini engkau akan menang. Konstantinus pun berangkat mengikuti nasihat ini, dan tanda salib itulah yang mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen yang telah terjadi selama beratus-ratus tahun, dan akhirnya Konstantinus pun menjadi Kristen. Di dalam keyakinan tanda salib, ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, lebih daripada itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis bernama Loren Winner mengatakan bahwa secara diam-diam pakaian kita dapat mengungkapkan jati diri kita kepada orang lain. Apa yang kita kenakan dapat saja menunjukkan karir, komunitas, atau identitas, suasana hati, atau status sosial kita. Pikirkanlah apa yang digambarkan oleh kaus dengan slogan tertentu, setelan bisnis atau seragam dalam perusahaan. Dan Winner dalam tulisannya juga mengatakan, sungguh menarik, sama seperti pakaian orang Kristen mungkin secara diam-diam menyatakan sesuatu tentang Yesus melalui pakaiannya. Di samping menjadi kesaksian mengenakan Tuhan Yesus juga adalah senjata untuk melawan musuh-musuh iman kita. Lebih sederhana firman Tuhan hari ini mengatakan, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apa yang kalian harus lakukan. Dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsu. Nafsu dunia dan daging merupakan sesuatu yang kuat serta membuat orang menjadi kecanduan, sehingga itu digunakan sebagai alat oleh iblis, dan ia memenuhi kesenangan kita untuk memuaskan hasrat kita yang egois dan penuh dosa, serta menggunakannya untuk menggoda, mengendalikan, mematahkan semangat, mengalahkan serta menghancurkan kita. Kita mengidam-idamkan kekuasaan, uang, makanan, alkohol, pakaian, atau seks, sekalipun harus mengorbankan teman-teman, orang-orang terkasih, dan bahkan hubungan dengan juru selamat kita hanya untuk memuaskan hasrat kita. Bagaimana kita dapat bertahan melawan godaan setan? Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Ia pun menuliskan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Saudara jemaat Tuhan, kenakanlah Tuhan dan hiduplah oleh roh. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, alangkah bahagianya hati kami ketika Engkau bersedia untuk kami andalkan. Dan Engkau Tuhan penuh kuasa, dan namamu penuh kuasa. Dan segala kekuatan apapun dapat kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hidup yang kami hidupi sekarang hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Biarlah kedagingan kami lepaskan, kami tanggalkan, dan biarlah kami memakaikan Kristus sebagai juru selamat kami. Tolong kami Tuhan untuk melawan segala keinginan daging dan hawa nafsu kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Marilah kita melanjutkan aktivitas kita hari ini di dalam kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Horas.